Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Kafila Ahmad, MPM 718212572. Saya dari kelas MSDM Internasional 2018A. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan dasar-dasar manajemen internasional, yang mana dengan semakin banyaknya multinational corporation tersebut sangat mendorong perusahaan-perusahaan lokal di berbagai negara untuk melakukan kerjasama. Oleh karena itu, perlu dikaji tentang dasar-dasar manajemen internasional sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menjalankan bisnis internasional bagi siapa saja yang ingin go internasional. Sebagian besar perusahaan internasional berasal dari berbagai negara yang dimiliki ekonomi yang kuat, yang mana di dalam mengelola suatu usaha, jika ingin mencapai puncak keberhasilannya, semua itu ditentukan oleh manajer, yang mana manajer itu yang mengatur dengan segala kemampuannya. Yang mana di dalam lingkungan internasional itu sangat diharuskan bagi manajer agar memiliki kemampuan yang berstandar internasional. Di dalam menjalankan suatu bisnis pada berbagai negara, strategi yang harus dilakukan harus ada kesesuaian, dan kecocokan dengan kebutuhan lokal di suatu negara tertentu. Contohnya di sini seperti perusahaan mainan anak di Jepang. Perusahaan mainan anak di Jepang itu lebih menyukai menggunakan bahan porselin, sedangkan di Jerman di sini lebih menyukai mainan yang berbahan dari kayu. Di sini saya akan menjelaskan definisi manajemen internasional, yang mana definisi manajemen internasional di sini ialah proses penerapan teknik-teknik dan konsep manajemen dalam arena lingkungan internasional. Karakteristik perusahaan multinasional di sini, yang mana perusahaan multinasional yang dimiliki suatu negara biasanya itu tidak banyak, dalam artian jumlahnya sedikit. Dan yang kedua itu mendominasi negara, karena aset yang dimiliki MNC sangat besar sehingga sangat mempengaruhi kondisi ekonomi negara tersebut. Dan yang terakhir itu penjualan tahunan melebihi pendapatan nasional. Penjualan tahunan melebihi pendapatan nasional kotor negara. Jumlah produksi yang sangat banyak menjadikan pasar perusahaan dapat meluas sampai melebihi batas negara dan kawasan beberapa negara, sehingga nilai penjualannya menjadi besar. Karakteristik khusus yang pertama ialah perusahaan multinasional memiliki lingkungan ganda, yaitu lingkungan di negara asal dan lingkungan di negara di mana perusahaan multinasional atau MNC beroperasi. Yang kedua itu perusahaan multinasional memiliki banyak tantangan kritis seperti pesaing dari banyak negara, pelanggan ada pada berbagai tempat beroperasi, pemasok dari negara asal maupun negara tempat operasi, maupun bukan dari keduanya. Lembaga keuangan harus terintegrasi di berbagai negara, ekonomi, budaya yang berbeda-beda. Di sini saya akan memaparkan alasan perusahaan go internasional. Yang pertama itu melindungi dirinya dari risiko dan ketidakpastian siklus bisnis domestik. Yang kedua, mengetuk pertumbuhan pasar dunia, baik pasar barang maupun jasa. Yang ketiga itu mengurangi biaya produksi. Yang keempat, mengatasi batas tarif. Dan yang terakhir, ingin memperoleh keunggulan teknologi. Biasanya perusahaan multinasional masuk pada negara yang belum memiliki teknologi atau sudah memiliki teknologi tapi masih rendah.
kekuatan ekonomi dunia, yang mana dalam perkembangan ekonomi dunia terdapat 3 wilayah yang menjadi pusat perubahan dan perkembangan ekonomi, yaitu wilayah Amerika Utara, Eropa, Asia. Pada tiap wilayah tersebut muncul kekuatan ekonomi yang mendominasi dan berpengaruh besar dalam perkembangan ekonomi dunia pada umumnya. Di sini saya akan menyebutkan empat faktor penentu membangun keunggulan persaingan. Yang pertama itu ada biaya tenaga kerja, dan yang kedua ada tingkat bunga, yang ketiga ada nilai tukar, yang terakhir ada skala ekonomi. Di sini saya akan memaparkan alasan perusahaan go internasional. Yang pertama itu melindungi dirinya dari risiko dan ketidakpastian siklus bisnis domestik. Yang kedua, mengetuk pertumbuhan pasar dunia, baik pasar barang maupun jasa. Yang ketiga itu mengurangi biaya produksi. Yang keempat, mengatasi batas tarif. Dan yang terakhir, ingin memperoleh keunggulan teknologi. Biasanya perusahaan multinasional masuk pada negara yang belum memiliki teknologi atau sudah memiliki teknologi tapi masih rendah. Kekuatan ekonomi dunia, yang mana dalam perkembangan ekonomi dunia terdapat 3 wilayah yang menjadi pusat perubahan dan perkembangan ekonomi, yaitu wilayah Amerika Utara, Eropa, Asia. Pada tiap wilayah tersebut muncul kekuatan ekonomi yang mendominasi dan berpengaruh besar dalam perkembangan ekonomi dunia pada umumnya. Di sini saya akan menyebutkan empat faktor penentu membangun keunggulan persaingan. Yang pertama itu ada biaya tenaga kerja, dan yang kedua ada tingkat bunga, yang ketiga ada nilai tukar, yang terakhir ada skala ekonomi. Selanjutnya Porter Diamond, yang mana Porter Diamond di sini atau model berlian menggambarkan keunggulan kompetitif suatu negara di pasar internasional. Selanjutnya Porter mengajukan diamond model yang terdiri dari 4 determinan atau faktor-faktor yang menentukan. 4 faktor atribut ini ialah ada faktor kondisi atau tanah, tenaga kerja, modal, dan yang kedua ada kondisi permintaan, yang ketiga industri pendukung dan keterkaitannya, dan yang terakhir strategi, struktur, dan perusahaan pesaing. Model Rukman-Feedback, agar perusahaan memiliki 2 faktor yang akan saling mengkombinasikan dalam model tersebut, yaitu yang pertama itu ada keunggulan khusus perusahaan, dan yang kedua ada keunggulan khusus negara. Langkah yang dapat dilakukan dalam menjalankan usahanya secara global atau memasuki lingkungan internasional, yaitu yang pertama kegiatan mengakses penelitian manajemen internasional, dan yang kedua mempelajari manajemen internasional, dan yang terakhir mempraktekkan keahlian mempraktekkan keahlian manajerial di lingkungan internasional. Manajemen internasional secara praktis, bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi, perilaku dalam menghadapi orang lain. Contohnya di sini orang Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa, dan contoh lainnya orang Jepang sangat kental dengan budaya Jepang. Baik, sekian dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.